Kita lanjut. Babut tamyiz. Bab tamyiz. Tamyiz itu artinya membedakan secara bahasa. Membedakan, menspesifikasikan. Kita lanjut. At-tamyizu huwa definisinya al-ismul mansubu, berarti syarat pertama isim, syarat kedua mansub, nasab. Al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan untuk apa-apa yang in bahama tidak diketahui, minaz zawat berupa zat. Kalau yang ini sekarang bukan hayat tapi zawat, jamak dari kata zat. Tahu zat ya? Zat ini fisiknya. Fisiknya. Ini syarat yang ketiga. Kalau tadi menjelaskan yang tidak diketahui berupa kondisi, tata cara, keadaan. Kalau sekarang zatnya. Misal di sini tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan, telah menetes-netes Zaid. Enggak mungkin Zaid menetes-netes ya. Berarti siapa yang menetes-netes di sini? Araqan, yaitu keringatnya. Boleh kemudian dia dikasih kata-kata yaitu untuk mempermudah ya. Saya lupa tapi kalau di teksnya pesantren tradisional ada sendiri. Ini kita pakai versi kita sendiri aja. Tasabbaba Zaidun araqan, telah menetes Zaid apanya? Yaitu keringatnya. Araqan di sini sebagai tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ini saya juga bingung arti Indonesianya apa, soalnya tidak ketemu. Intinya dia sesuatu yang menjelaskan maksudnya, aslinya gitu. Tasabbaba araqu Zaidin, telah menetes keringatnya Zaid gitu ya. Tapi di sini dibilang telah menetes Zaid, yaitu keringatnya. Diputar-putar gitu ya. Tafaqqa'a, saya kok lupa tafaqqa'a ya. Coba dicek dulu. Ya ini kalau ilmunya di Google kayak saya ini ya. Tafaqqa'a saya golek dulu makna tafaqqa'a, dan tidak aib ya. Tidak aib seperti ini dengan tujuan apa? Agar ilmu yang kita sampaikan benar. Tidak mengarang-arang sendiri. Tafaqqa'a artinya tasyaqqaqa. Kelihatan tuh? Tasyaqqaqa pecah-pecah. Atau semacam luka-luka gitu ya. Mirip luka-luka, pecah-pecah lah. Tapi kalau di sini tafaqqa'a fulanun syahman, seperti yang tadi disebutkan di dalam teks, alhamdulillah nemu pas di kamus ya. Tafaqqa'a Bakrun syahman, mirip dengan kalimat tadi, Bakar telah tafaqqa'a apanya? Syahman. Kemana ke sini? Ini tadi ya. Tafaqqa'a fulanun syahman imtala'a, maksudnya dia itu menggemuk. Syahm itu lemak ya. Menggemuk sampai kulitnya pecah-pecah, saking gemuknya kulitnya sampai tidak kuat nahan. Ada yang kayak gitu ya? Tidak tahu, kayaknya kalau perempuan hamil kan terus bekasnya nanti kayak ada garis-garis, itu mungkin dari efek melarnya atau gimana ya. Ini mirip dengan itu mungkin ya, atau luka jadinya kulitnya, saya tidak tahu. Tidak tahu tentang orang yang gemuk ini bagaimana. Tafaqqa'a Bakrun syahman. Kalau diartikan secara bahasa dari tafaqqa'a pecah-pecah. Telah pecah-pecah Bakar, yaitu lemaknya. Syahman ini lemak. Syahman ini berarti jadi tamyiz. Tamyiz untuk siapa? Untuk Bakrun, menjelaskan bahwa yang pecah-pecah bukan Bakrun semuanya, tapi hanya kulitnya yang diakibatkan oleh lemaknya. Ini sudah masuk ke istilah yang dipakai orang Arab, bukan secara tekstual. Kalau secara tekstual diartikan yang pecah-pecah lemaknya kan, ternyata bukan, lemaknya yang menyebabkan kulitnya pecah-pecah. Berarti tafaqqa'a di sini perlu penjelasan lagi. Lanjut, wa taba Muhammadun nafsan. Taba dari kata thayyib. Apa thayyib? Thayyib, halalan thayyiban. Apa thayyib? Baik. Telah baik siapa Muhammad, yaitu nafsan, yaitu jiwanya yang baik. Bisa jadi mungkin namanya lain, jangan Muhammad, takut nama nabi kita ya. Misal
Toba Zaidun nafsan, Zaid baik jiwanya. Bisa jadi bajunya nggak baik, bisa jadi rambutnya nggak baik, bisa jadi wajahnya nggak baik, nggak enak dilihat misalnya ya, metentang terus gitu. Tetapi jiwanya baik. Ini berarti ada pengkhususan, ya, dikhususkan tertentu. Ini namanya tamyiz. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesia. Antum kalau nemu istilah bahasa Indonesianya kasih tahu ya. Atau contoh lainnya, washtaraitu isrina gulaman. Ishtara itu artinya aku beli. Aku beli isrin 20 gulaman anakmu. Jual beli manusia, Ustaz. Bukan ya. Ini budak. Ya memang budak juga jual beli manusia sebenarnya. Gulaman ini budak. Aku di masa itu, ini contoh yang biasa. Di masa sekarang ditangkap sama polisi ya. Saya membeli 20, yaitu gulaman budak laki-laki. Berarti gulaman menjelaskan alias menjadi tamyiz untuk siapa? Untuk isrin. Aku beli 20. Orang kan bertanya-tanya, 20 apa? 20 budak. Itu maksudnya ya. Berarti gulaman adalah tamyiznya. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki 90 na'jah. Antum yang sudah baca Al-Quran, na'jah apa artinya di Al-Quran? Kambing. Mari kita lihat di dalam kamus berikut ya. Karena memang ada sebagian penafsiran, cuman memang penafsirannya dianggap lemah juga oleh para ulama ya. Kita lihat dulu na'jah. Aku memiliki na'jah itu, antum lihat kisahnya siapa? Nabi siapa itu? Na'jah itu kambing. Kambing yang wanita, betina. Terkadang dia itu dijadikan permisalan atau kinayah, kiasan untuk wanita. Jadi di ayat tadi kemudian sebagian ulama menafsirkan na'jah yang dimaksud bukan kambing, betina, tetapi maksudnya kiasan untuk wanita. Waliya na'jatun wahidah. Sing satunya punya berapa? Antum enggak hafal ayatnya ya. Saya juga enggak hafal soalnya. Kita cek dulu ya. Ini saya cek biar nyambung. Sebuah faedah buat antum ya. Ini antum lihat na'jah. Inna hadza akhi. Ini kisahnya dengan Nabi Daud. Nabi Daud yang memutuskan perkara di penghakiman. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Saudaraku ini punya 99 kambing betina. Waliya na'jatun wahidah. Aku cuma punya kambing satu. Sebagian ulama menafsirkan dimaksud adalah istri atau wanita atau campur dengan budak wanita. Intinya dia wanita. Tuh kan, antum lihat di tafsir Jalalain, na'jah yu'abbaru biha 'anil mar'ah di tafsir Jalalain. Untuk menggambarkan wanita, tapi dikiaskan dengan kambing. Kadang begitu. Ini kebiasaan orang Arab ya, bukan berarti menjelekkan wanita mirip kambing gitu, enggak ya, bukan. Maksudnya nah, tapi itu sebagian ahli tafsir. Sebagian lagi memahami dari sudut pandang zahirnya. Jadi ayat Quran ini terkadang memang berbicara kepada masyarakat orang Arab itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Pas kebiasaan mereka membahasakan dengan itu, dipakai untuk dekat dengan istilah yang dipakai orang Arab. Pokoknya malaktu tis'ina na'jatan, aku punya 90 kambing betina. Wa Zaidun akramu minka aban. Tapi kalau untuk perumpamaan cantik wanita itu kalau di Arab dengan ghazal. Antum cari ghazal, gazel atau ya. Ghazal itu mirip kambing juga, tapi bentuk tubuhnya itu indah. Dipermisalkan wanita yang cantik bentuk tubuhnya mirip gazel itu, coba cari. Tapi jangan pas poso. Nah, oke. Nanti pengen makan kambing. Wa Zaidun akramu minka aban, dan Zaid lebih mulia minka daripadamu, yaitu bukan Zaidnya tetapi aban. Apa aban? Ayahnya, bukan Zaidnya. Ini antum bayangkan seberapa cerdasnya orang Arab dulu, nggak ada ilmu-ilmu nahu gini, mereka ngomong sehari-hari wes serumit ini. Sekompleks ini mereka berbicara. Padahal mereka nggak bisa baca tulis ya.
Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu dari sisi ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, Zaid lebih indah, lebih ganteng darimu. Ajmal ganteng, lebih ganteng darimu dari sisi wajahnya. Kalau duitnya belum lebih ganteng misalnya gitu ya. Wajahnya tok. Ajmalu minka wajhan. Berarti dia tamyiz ini menyempitkan makna. Betul ya? Menyempitkan makna, mengkhususkan makna. Dari yang sebelumnya luas dipersempit. Wala yakunu, baru di bawahnya dijelaskan syarat-syarat tamyiz. Jadi dulu saya ngajarin ajrumiyah ini biar kok bisa cepat Ustadz selesainya. Kalau di pondok kan lama, kalau di pondok ya dibahas sampai rinci sama cara i'rabnya. Kalau saya cuman fokus di matannya saja. Ini namanya matan ya. Teks aslinya yang ringkas itu. Dan memang sewajarnya ngajarnya awal-awal seperti itu. Dulu saya ngajarin gitu. Ngaji fikih juga pakai matan yang ringkas-ringkas dulu. Baru kemudian yang panjang-panjang agar terbangun di pikiran murid itu dasar-dasarnya dulu, rangka-rangkanya dulu. Ibarat bangun-bangunan dirangkai dulu ya. Baru nanti bangunnya. Antum sekarang lagi buat rangka ini. Kalau rangkanya kurang kuat, ditambah lagi. Baru nanti belajar yang lebih dalam-dalam itu nutup-nutupinnya, memperkuatnya. Makanya kalau di Yaman dulu belajar itu enggak satu kitab. Satu kitab selesai, lanjut kitab yang lebih tinggi, lanjut kitab yang lebih tinggi, lanjut kitab yang lebih tinggi. Jadi nahwu misalnya ya, kalau nahwu dulu di Yaman itu ajrumiyah dulu, habis ajrumiyah bisa ke mutammimah, atau setelah mutammimah lanjut qatrun nada, habis qatrun nada lanjut entah Mughnil Labib atau apa, terus nanti alfiyah ujungnya. Misal ada 5 kitab, contohnya ya. Contoh misalnya dari ajrumiyah, habis itu mutammimah, habis itu qatrun nada, habis itu Mughnil Labib, habis itu terakhir alfiyah Ibnu Malik. Jadi selesai 5 kitab ini dalam 2 tahun kalau di Yaman. Tiap hari belajarnya, kecuali hari Jumat. Mungkin benar mungkin ngulangin lagi, jadi belajar ajrumiyah ada mubtada dan khobar ya, tapi versi pemula. Pas belajar di qatrun nada, mubtada dan khobar lebih rumit lagi, versi menengah. Nanti di alfiyah mubtada dan khobar lagi tapi versi tinggi, tingkat tertinggi. Wes ujung itu alfiyah, buat orang bisa dikatakan ahli bahasa Arab. Wes alfiyah kalau menguasain udah ahli bahasa Arab. Di atasnya untuk yang tingkat lebih tinggi, profesor, dosen-dosen itu pakai yang level atasnya. Ngaji kitabnya Sibawai misalnya. Jadi ini tingkatannya. Kenapa? Oh, ada orang namanya Sibawai. Baik, jadi diurutnya gitu ya. Kalau antum beneran penuntut ilmu, caranya seperti itu. Makanya kalau antum ikutnya cuman pengajian umum, maksudnya saya bukan menyinggung pengajian umum kurang bagus, enggak. Kalau hanya di pengajian umum, meskipun sampai 10 tahun pun enggak dapat benar-benar ilmu yang dihasilkan oleh para ulama tadi, harus majelis khusus seperti sekarang ini. Seperti antum ngaji kitab dari awal sampai akhir itu majelis khusus. Butuh kayak gitu. Kalau ingin menghasilkan. Kalau kayak gitu antum dalam waktu 2 tahun, insya Allah, itu yang ingin diwujudkan oleh salah satu ustadz. Antum mungkin tahu ya, Ustadz Maududi Abdullah. Beliau bangun markas hijrah apa istilahnya itu di Riau. Tujuannya kan itu, biar mereka yang biasanya ngaji umum tapi punya semangat tinggi, pingin hasil lebih ke sana, terus belajarnya benar-benar niat itu tadi terangkum seperti orang mondok gitu. Dan nggak harus mondok banget. Saya nggak tahu konsepnya tapi kira-kira kayak gitu. Selanjut lagi. Wala yakunu illa nakirah, syarat-syarat tamyiz, tidaklah dia itu tamyiz kecuali dalam wujud nakirah. Syarat pertama. Syarat kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, tidak terjadi kecuali setelah kalimatnya sempurna. Ada 2 aja syaratnya ya. Ini versi pemula memang, teman-teman ya. Makanya kalau pemula diajari fikih, jangan terlalu jelimet-jelimet. Dalam masalah ini ada 4 madhab. Madhab pertama mengatakan dalilnya begini, madhab kedua dalilnya begini, madhab pusing Pak orang awam Pak. Nggak jadi bingung, saya mau melakukan yang mana Ustadz? Antum kalau bicara dengan yang sudah belajar bisa. Biar buat orang awam antum datang ke kampung-kampung dakwah sana, langsung ngasih kayak gitu, pusing mereka. Jadi memang belajar itu bertahap.
yang dikit. Dan itu bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ngajarin orang Arab Badui beda dengan ngajarin sahabatnya yang khusus, Hudzaifah. Beda dengan ngajari Ibnu Mas'ud, beda dengan ngajari Abu Hurairah. Dibeda-bedakan. Orang Arab Badui beda lagi caranya. Nyikapin orang wanita beda lagi caranya. Masing-masing ada takarannya ya. Kita lanjut, tidak digebiah uyah gitu, semuanya sama langsung. Az-zat, yang dimaksud dengan zat adalah hakikat dari sesuatu. Berarti menjelaskan dari hakikatnya. Sesuatu tadi apa? Toba Muhammadun nafsan, tadi kita sudah jelaskan. Toba artinya baik atau bagus. Muhammad ini pelakunya, berarti ini fi'il. Muhammad sebagai fa'il. Nafsan sebagai apa? Hal atau tamyiz? Bukan hal. Di sini tamyiz. Hati-hati soalnya biasanya agak sulit bedakan ini hal atau tamyiz. Maka di sini nafsan menjelaskan bahwa yang bagus dari Muhammad hanya jiwanya. Selain itu belum tentu. Tadi sudah kita bilang penyempitan makna terjadi dalam tamyiz. Penyempitan makna. Saya tulis di sinilah biar ingat ya. Penyempitan makna. Itu tamyiz, seperti mengkhususkan tapi bukan. Dia menjelaskan zat. Baik, berikutnya Ustadz Fidak menambahkan macam-macam tamyiz sebagai melengkapi faedah. Karena tadi disebutkan contoh-contohnya saja, sekarang disebutkan tamyiz itu ada dua, ada yang tamyiz untuk mufrad. Mufrad itu di sini artinya maksudnya selain kalimat. Yang satunya jumlah. Tamyiz untuk jumlah, untuk kalimat. Disebut juga tamyiz zat dengan tamyiz nisbah. Nama lainnya. Tamyiz yang untuk menjelaskan satu kata. Mufrad sini berarti maksudnya satu kata ya. Ada yang datang setelah angka ba'dal adad, ada yang datang setelah ukuran. Misal dalam Al-Qur'an ahada asyara kaukaban. Ahada asyar artinya 11, kaukaban bintang. Yang mana tamyiznya? Yaitu kata kaukaban, menjelaskan 11 apa? 11 bintang. Kisahnya Nabi Yusuf ya. Terus kita lanjut, kalau setelah ukuran gimana? Ukuran itu seperti litron. Apa litron? Liter. Litron itu liter ya. Liter. Aku menjual bi'tu litron ruzzan. Aku menjual 1 liter. 1 liter apa? Ruzzan. Apa ruzzan? Beras. Berarti beras di sini menjadi tamyiz. Untuk siapa? Menjelaskan hakikat liter. Hakikatnya 1 liter apa? 1 liter beras. Di bawahnya juga bi'tu jiroman. Itu bacanya jiroman. Apa jirom? Gram. Ya. Bi'tu jiroman kumhan. Aku menjual 1 gram kumh gandum. Bi'tu mitron kumasan. Apa meter? Meter. Aku menjual 1 meter kain. Ya kita orang-orang yang pakai liter, gram dan meter. Kalau orang dulu kan pakai so', mud gitu ya. Dan kita kalau biasa pakai liter, gram ya pakai itu aja liter, gram dipakai. Tidak repot-repot pakai so' kecuali untuk penjelasan. Al-fa'il, ada yang dipakai jumlah di sini, maksudnya dia menjelaskan tamyiznya untuk menjelaskan fa'ilnya. Syahman menjelaskan Zaid. Ya. Fajjarnal arda uyunan. Kami ledakkan bumi menjadi uyunan. Atau yang diledakkan bukan buminya tapi uyunan. Apa uyunan? Mata-mata air. Ya, mata-mata air. Uyunan menjadi tamyiz untuk maf'ul bihinya yaitu al-arda. Ana aktsaru minka malan.
aku lebih banyak daripadamu malan. Apa malan? Secara harta. Ini boleh diartikan begitu ya, dari sisi secara atau dari sisi harta. Malan menjadi tamyiz untuk ana mubtada'nya. Ana aktsaru minka malan.